mereka itu benar-benar bisa merajai day pertama gitu. Dan kalau kita ngeliat dari segi standing memang mereka nggak ketinggalan jauh, tapi apakah mereka bisa mengulangi kesempatan yang sama gitu kan? Ya bedanya ya memang mereka nggak ngebuka hari ini dengan buyah gitu loh. Itu Mereka dia. dapat kesulitan di round pertama tadi. Tapi kali ini masih dengan skenario seperti biasanya, GPX membagi posisi di area 30 house, tapi lagi-lagi terjadi kali ini RRQ Hide turun di tempat yang sama lagi. Okanernya sudah tumbang di sana. Bakal coba dibalaskan karena Joan dan juga kasih, bahkan kan shotgun minnya berhasil menumbangkan lawannya. Ini dia Bapak Siap Shoot Indonesia. Joan masih melakukan predik, tapi Arab di sana harus ada tumbangkan. Joan mendapatkan jump shoot, tapi malah dibalikan keadaannya, Bung Skyla. TC atau Tang City Esports berhasil sekali lagi mengatakan bahwa mereka adalah raja dari Brasilia rumah 7 Bigan. Mereka tidak terkalahkan dan mereka bakal mengulangi hal yang sama lagi. Siapapun yang akan datang akan tetap mereka jamu Bigan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya udah ada satu penggunaan yang sangat bagus dari teman-teman RRQ ID, di mana mereka walaupun terkena down satu orang tapi setidaknya mereka berhasil membalikan keadaan dengan menjadi 3 lawan 3. Tapi pergerakan dari Tang City sendiri itu bagus banget. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Sehingga fokus dari RRQ ID itu benar-benar terpecahkan. Dan ketika sudah pecah, akhirnya berhasil di-finishing oleh Tang City Esports dengan sangat baik gitu kan. Ya itu dia. Tapi rupanya belum selesai karena gue ngeliat mungkin ada bola yang berhasil ditumbangin sama salah satu player dari tim GPX yang mana posisinya juga dari tim GPX harusnya ini masih pada saling jauh-jauhan. Mereka cukup percaya diri dengan membagi lootingan mereka di rumah 13 ini cukup jauh juga. Karena emang tadi ada yang di area rumah pink yang di tempat tadi mereka rata sama Tang City. Ya. Ada yang di area tengah. Nah area tengahnya juga ada. Yang di garasi. Di garasi, di rumah kuning bawahnya juga ada. Betul. Terus tadi yang paling bawah aku lihat sih di area lapangan bawah itu yang ada rumah labirin. Sebenarnya kalau ngomongin GPX yang dapetin ruang di daerah Brasilia tengah ini, menurut gua mereka punya resource yang banyak banget sih Pak harusnya. Pasti. Karena rumah 13 ini merupakan salah satu high tier lootingan yang memang dimana kalau lu drop di sana sendirian, ya resource-nya lu dapetin sebanyak itu, Pak. Nah, justru yang kalau misalkan ngomongin Purgator yang sebelumnya, yang diuntungkan adalah tim dari Tang City karena lootingan yang diambil capek-capek sama tim GPX ini akhirnya ngedrop juga untuk tim Tang City Esports. Ini yang seharusnya tidak terulang untuk GPX, tapi ini yang diharapkan terulang oleh Tang City Esports. Itu dia, tentunya ini menjadi satu catatan penting untuk GPX ya, di mana mereka udah mengetahui checkpoint kedua dari teman-teman Tang City itu ada di mana dan harusnya mereka lebih prepare lagi. Jangan sampai udah ngeluting rumah 13, namanya aja rumah 13 nih Pak. 13. Nah, sementara Tang City itu ngeluting di rumah 7. Berarti resource-nya banyak yang mana Pak? Jumlahnya aja udah banyak yang 13 cuy. Itu dia, makanya jangan sampai terulang lagi gitu kan. Pengen makan. Bung sekali lagi kita move. Tadi gue sempat ngeliat juga pergerakan dari Tang City Esports. Ternyata mereka tidak ke rumah pink yang tadi di Purgator sebelumnya. Justru mereka pindah ke area belakang dari rumah 7. Di sana ada rumah Tayo. Zona pinggirnya juga ada di sana. Tapi mereka tetap melanjutkan sedikit lebih melipir keluar zona dan naik ke arah bukit dari zona sendiri. Ada apa? Mungkin menurut gua adalah mereka ketahuin bahwa di daerah rumah Tayo itu pertama masih belum ada yang melakukan looting. Mereka bisa dapetin setidaknya beberapa medkit atau glual atau ammo yang mereka butuhkan. Dan ketika mereka udah dapatkan hal itu, mungkin mereka masih bisa ngelihat ada beberapa tim yang masih ada di luar zona. Let's say, kali ini ada EVOS nih, mereka bisa deteksi hal tersebut dan akhirnya mereka coba untuk menjadi orang yang menahan pergerakan tim EVOS untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Karena memang Riz tadi sempat melepaskan tembakan juga, ini artinya satu informasi sudah diberikan pasti oleh seorang Riz kalau di belakang ada tim yang masih ada di luar zona dan tidak menutup kemungkinan gitu kalau misalkan mereka nyangka itu adalah tim EVOS ya bisa jadi karena emang tim yang ngedrop di arah atas ya siapa lagi di Potos kalau bukan EVOS yang biasa melakukan rotasi ke sana kalau misalkan zonanya nggak ada di sana. Dan kita kali sudah melihat ada Kapten Force yang berhasil mendapatkan 6 kill. Ini dari tadi MVP-nya nggak jauh-jauh dari 6 kill juga ya Pak ya? 6 kill, 6 belum ada yang lebih ya? Iya, Dut aja 2 kali 6 kill. Ada yang 7 nggak sih? Kayaknya 6, 5, 4 ya kalau nggak salah. Tadi dari Onyx juga 6 kalau Iya, waduh ini ada apa dengan angka 6? Kalau kita kumpulin nih berarti 6-nya udah ada 3 kali. Wah bahaya nih Pak, 6, 6, 6. Waduh. Gawat ini. Waduh. Gawat ini. Waduh, apakah ini Perang konspirasi? banyak. Waduh, banyak juga ya. Tapi kalau kita lihat kali ini ya, justru
dari MPX sendiri dengan 1 poin eliminasi mereka bakal bermain lebih sabar dan mereka nggak terlalu jauh dari zona selanjutnya, Pak. Yes, tapi ngomong-ngomong yang sabar kali ini ada yang udah gak sabaran karena Dude baru juga lewat gitu mobilnya. Dia udah turun, udah nembak aja, tapi Koja berhasil merupakan Notsi yang tidak terlihat tapi emang kelihatan. Thanos juga berhasil merupakan teammate dan rupanya tim Galaxio ini terjepit posisinya oleh 2 tim yang berbeda. Ada yang terbegal di jalan oleh tim Eko, ada yang ketembak dari kejauhan sama anak-anak dari Chess Alpha Inc yang memang mereka selalu bermain-main di area map bawah, tapi EVOS Divine rupanya tak terduga. Turea pertahanan dari tim MPX secara force di sana sang kapten ditumpangkan oleh kapten juga. Abaxnya sempat ditumpangkan kali di Beyond. Boom! Di arah lain Galaxionya harus sudah tumbang. Abaxnya juga tumbang bersama dengan Madora Prime. Dieliminasi di posisi ke-10. Lu lihat gimana penggunaan shotgun booster atau shotgun charger yang bisa kita lihat dengan sangat maksimal itu udah ditunjukin sama teman-teman dari EVOS, Pak. Dimana seorang Beyond itu ketika Nahan si chance boosternya ini dan pas Betul. pocongnya udah masuk, tinggal lepasin aja. Iya, dan itu tadi Beyond akhirnya berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi dan ngebantu teman-temannya untuk mendapatkan satu hal yang lebih mudah. Dan kalau lu lihat, ketika tadi Mr. 05 tidak menjadi orang pertama yang membuka serangan, justru dia lebih menjadi mematikan gak sih, Gan? Ya. Karena dia benar-benar menjadi orang yang tidak terdeteksi pergerakannya dan sangat lincah. Ketika tadi Abaxnya menjadi pembuka jalan, lu bisa lihat duel Mr. 05 akhirnya dia bisa melakukan pergerakan yang cukup cepat dari belakang sampai ke depan dan bisa menumbangkan 2 orang sekaligus, Gan. Ya, lincahnya tuh benar-benar kayak apa ya, rasanya gue ngeliat Mr. 05 tuh lepas dari apa ya, lepas Kandang. dari teman-temannya, ya lepas Dari dari kandang. Lu mau ngeliat ke arah depan ya udah lu jumpsuit depan, ngeliat ke belakang ya udah lu tembak belakang, apapun yang dia lihat di depannya selama itu masih bisa ditarget dan ditembak ya udah hajar aja. Itu kayaknya karakteristik dari Mr. 05 ini udah mulai keluar lagi. Udah mulai keluar lagi dan kalau gua ngelihat tadi juga dari Iko itu menggunakan satu rotasi yang menurut gua ngeri juga, bukan rotasi sih, lebih ke keputusan ya. Lu bisa lihat gimana tadi mereka turun di jembatan, tengah-tengah jembatan, Buset. Pak. Di tengah-tengah jembatan yang lu gak tahu nih di belakang lu ada musuh enggak, di depan lu ada musuh apa enggak gitu kan. Sampai akhirnya dia nembakin tapi berbuah dengan sangat manis gitu. Udah dapat sekitar 2 poin eliminasi ya. Oke lah dengan hanya sekedar turun dari jembatan gitu ngebegal orang dapat 2 dan itu pun dia masih bisa lanjutin lagi jalan untuk ke dalam zona selanjutnya. Di last update barusan zona gua ngeliat Eko Esport ada benar-benar di arah tengah dan kali ini pertempuran sudah tidak bisa dihindari lagi karena Ses Alpha Inc benar-benar ingin bertamu berjuara tim dari landa kuning. Thanos sayang sekali harus jadi orang pertama ditumpahkan karena ada Dudes lagi rupanya yang masih bisa melihat perjuangan pertempuran orang lain di arah dalam sana. Kali ini kita melihat ada 2 orang dari tim Ses Alpha Inc cukup kesulitan ataupun sudah sangat-sangat sekirit yang kali ini sempat melemparkan satu granat. Ada Gare juga bersiap dengan granat yang akan dilemparkan ke arah dalam. Dia masih dengan shotgunnya dan di sana ada Fungnya harus benar bertumpangkan. EVOS datang mendengar sebuah pertempuran tapi masih belum mau turun juga. Tapi kali ini EVOS memutuskan untuk naik ke arah satu tower untuk bertahan tapi malah ada orang di sana. Jojo benar-benar jadi target yang tidak terduga. Di arah atas ada Eko Esports yang memanfaatkan momentum Bung Syailah. Yes, ada Iko Esports yang coba menjadi third party, bahkan fourth party. Karena ada peperangan antara Onyx dan juga Iko. Maksud gue teman-teman dari SES tadi yang akhirnya membuat teman-teman Iko terpecahkan dan mereka ingin fokus ke satu arah aja. Tapi di lain sisi, EVOS dengan sangat mengejutkan coba untuk mengambil daerah atas tower yang dimana membagi menjadi 4 orang sekaligus di dalam satu kompon yang sama. Tapi kali ini, Heyu juga sudah berhasil knockdown oleh seorang Joker. Granat sudah mulai dilemparkan, menumbangkan Mr. Home juga. Menyisakan 1 orang, bahkan 2 aja. Tapi Iko gak bakal tinggal diam karena mereka bakal masuk menjadi orang ketiga lagi dan lagi juga. Yes, belum selesai rupanya kali ini Lozi hanya tersisa sendirian. Eko Esports mendapatkan PR untuk menjaga segala sisi. Mereka punya kompon permanen, mereka punya sedikit grounding yang bisa dimanfaatkan. Di arah belakang ada First Riders, di bawahnya ada EVOS Divine dan juga Onyx Olympus dari sebelah kanan. Tidak menutup kemungkinan pergerakan dari GPX pun akan bisa menuju ke arah sana. Masih terus melepaskan tembakan menuju ke arah bawah dan zonanya Pak ada di Eko. Dan kalau lu lihat sebenarnya ini menjadi kesulitan untuk teman-teman Sang Macan Putih dan juga Landa Kuning nih, Pak. Dimana mereka harus sama-sama masuk ke dalam zona selanjutnya dan kalau mereka nggak bergerak dari sekarang ini bakal menjadi satu kesulitan. Sementara itu ketika mereka coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya harusnya Iko dan juga West Bandit udah siap untuk natapin mereka, Pak. Nah, mungkin jadi sulit
dibilang sulit bangetnya ini buat si Onyx Olympusnya nggak sih, karena mereka harus masuk. Tapi kita cancel dulu karena kali ini ada Tank City Sport juga dalam kesulitan. Race di balik sebuah keluar masih bertahan, masih bisa menggulung medkitnya meskipun sudah hancur juga. Mr. Kepo, oh my god, tapi akhirnya Riz berhasil didapatkan oleh Koja meskipun di-ending oleh Souza. Sama-sama nekan kali ini. Lozi masih bisa nge-cancel kembali. Satu flashback cepat dilepaskan. Reload kembali senjatanya. Ada Mr. Kepo di arah dalam. Sementara di kejauhan sana juga masih ada yang terpantau kali ini. Souza bakal masuk dan kali ini Mr. Kepo akhirnya berhasil ditumbangkan dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan mereka bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Dari samping sebelah kanan masih tertahan dua orang. Ada Bule dan juga Aksekoi yang bakal masuk juga. Bulenya berhasil tumbangkan. Aksekoi tersisa benar-benar sendirian. Tapi ada Justin yang sudah masuk sebuah gluol. Ektindir juga kali ini sudah mulai membentang menuju ke arah atas. Di arah atas benar-benar memang bang dari GPX Dus. Granat macam apa itu kau Dus? Luar biasa sekali, tapi Elzia di sana tumbang karena ulahnya sendiri. Ada pertahanan yang coba untuk dilululantakan oleh, meskipun triknya tumbang oleh seorang Kucai, tapi kali ini masih bisa diselamatkan seharusnya Kucai lah. Yes, masih bisa diselamatkan. Sementara itu dari belakang ada teman-teman dari Onyx juga yang coba untuk menjadi orang ketiga dan coba menghujani granat ke daerah atas. Kali ini Frozen Grenade juga sudah dilemparkan. Secara sedikit demi sedikit sudah mulai terkikis. Damage dari tim Onyx ke arah teman-teman EVOS kali ini sudah mulai dirasakan, di mana dua orang sudah melakukan drop kali ini. Di Abax dan juga Mr. 05 bakal coba untuk masuk ke zona selanjutnya. Yes, yang mana Mr. 05 harus sudah tumbangkan. Sementara rupanya dua orang dari tim EVOS Divine kali ini sudah berhasil turun menuju ke arah bawah. Dia ada pelontar tapi malah Ziggy aja tumbang terkena granat dari seorang Pion. Justru kali ini Onyx Olympusnya tumbang di posisi ke-6, masih bisa bertahan. Dan gua nggak ngelihat adanya tembakan dari tim Eko Esports karena mereka benar-benar harus fokus juga menuju ke arah yang lain. GPX mengancam dari arah luar dan zonanya sudah sangat mengecil, Kayla. Zona udah sangat mengecil, menyisakan 5 tim aja dan 15 orang yang masih hidup. Di antaranya ada EVOS Divan dan juga Iko, yang dimana mereka masih sama-sama lengkap 4 orang. Yang lainnya sudah mulai terpick off satu persatu. Ini bakal menjadi sangat penasaran. Wah, pelontar. Apakah Iko bisa mengulangi kesuksesannya lagi untuk bermain di daerah Purgatory kali ini, Pak? Yes, Eko Esports bakal menahan pertahanan dari tim First Riders Eclipse dari arah belakang. Dodge granat satu, boom. Masih belum berhasil mendapatkan korban, tapi mereka juga mendapatkan hadangan dari GPX bersama dengan EVOS Divine dari arah belakang. Ada Koja yang benar-benar harus tertumbang di tangan serang Justin dengan satu granatnya. Kucai masih belum bergerak. Sementara kali ini Dodge bakal ngeker terus granatnya menuju ke arah lawannya. Tersisa satu granat saja dari seorang Dodge yang sudah dilontarkan dan tidak mendapatkan korban. Tinggal adu mekanik Paedus, tapi Darko-nya tumbang dari belakang. Bahkan Justin berhasil merupakan Lozi. Satu orang tersisa, Souza yang harus tumbang. Jangan di tangan Justin kali ini bakal masuk. Udah pecawan, ada Lexus tumbang. Kiba juga berhasil tumbangkan dan kali ini menyisakan Kucai di arah dalam sendirian saja. Mr. 05 berhasil lepas dua sekaligus. Beyond dari belakang dengan MQ9-nya benar-benar mengancam dan berhasil menumbangkan Dodge, mengending West Banditnya di posisi keempat. Inikah harinya untuk EVOS? Kita melihat serinya berhasil tumbang seorang Justin. Masih ada Beyond tapi bola Justin berhasil menumbangkan dua orang dari tim EVOS Divine. Masih ada Abax, masih berupaya, masih dapat, masih ada Devito di sana. Justru EVOS yang tumbang di posisi ketiga dan Kucai masih bertahan sendirian. Oh my god.